Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita bisa belajar lagi membahas tentang keragaman permainan tradisional di Indonesia. Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keenam. Kalau di buku paket, insya Allah bisa dibuka halaman 67 sampai 68. Oke, anak-anakku sekalian yang amat Bapak cintai, Indonesia ini, negara kita ini kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan secara perorangan dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Permainan tradisional yang dimainkan secara perorangan, yang pertama yaitu engklek. Nih, permainan engklek mungkin sebagian anak-anakku sudah pernah mengetahui, bahkan sudah pernah memainkan permainan tradisional ini. Yang kedua, egrang. Nih, permainan yang menggunakan bambu, ya, atau batang kayu. Tapi kalau untuk di daerah kita sepertinya sudah langka untuk dimainkan oleh anak-anak kita. Yang ketiga, gasing. Ini gasing, jadi permainan gasing mungkin sebagian ada yang sudah tahu. Yang keempat, layang-layang. Jadi permainan-permainan tadi ya dimainkan secara perorangan ya. Jadi contohnya yang pertama tadi engklek, yang kedua egrang, yang ketiga gasing, dan yang keempat layang-layang. Sekarang permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok, yang pertama bentengan. Yang kedua ular naga, yang mana dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Sekarang manfaat memainkan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran. Misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain secara curang. Sekarang masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia, masih dalam pembelajaran 6. Membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan ringkasan penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Belajar memahami perbedaan melalui teks. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Oke, anak-anakku sekalian bisa
mendengarkan paragraf yang akan Bapak bacakan. Bisa dicatat informasi penting yang berkaitan dengan teks yang akan Bapak baca. Cendol dan dawet. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Cendol berbentuk bulir-bulir kenyal yang terbuat dari tepung beras atau ketan. Cendol disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Cendol biasanya dinikmati saat cuaca panas karena sangat menyegarkan. Di daerah Jawa Tengah, minuman ini disebut dawet. Bentuk dan cara penyajiannya pun sama seperti cendol. Dawet tidak hanya dapat disajikan dengan es, tetapi juga dapat diminum hangat. Cendol dan dawet biasanya dijual di pasar tradisional. Ada juga pedagang yang menjualnya berkeliling kampung menggunakan gerobak. Saat ini, di beberapa rumah makan dan kedai juga menyediakan menu cendol atau dawet. Hal ini disebabkan cendol dan dawet masih digemari oleh banyak orang. Di samping itu, para penjual cendol dan dawet tersebut beralasan ingin tetap melestarikan cendol dan dawet. Para penjual cendol dan dawet tersebut menyajikan cendolnya dengan variasi rasa. Hal ini dilakukan agar pembeli lebih menyukai cendol dan dawet dengan pilihan rasa sesuai selera. Dengan demikian, para pembeli cendol dan dawet akan semakin bertambah. Keberadaan cendol dan dawet juga tetap terjaga. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap semangat belajar walaupun belajar secara online. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.